Salam sehat. Hari ini kita bahas tentang rumus KB kalender. Di long video yang lain sudah saya sampaikan tentang macamnya atau pembagian cara KB. Ada literatur yang mengatakan pembagiannya hormonal, non-hormonal, kemudian operatif. Ada yang pembagiannya dengan alat, tidak dengan alat, obat-obatan, dan operatif. Nah, untuk yang tidak memakai alat, itu bisa dengan azal atau coitus interruptus atau senggama terputus. Dan dengan program atau pola kalender atau KB kalender. Itu cara ber-KB yang tidak memakai alat. Bagi seorang wanita yang sudah menikah, maka untuk supaya rumus ini betul-betul akurat, bisa diterapkan dengan baik, harus bisa tahu persis tanggal-tanggal haid selama 12 bulan. Hari pertama haid terakhir. Jadi artinya misalnya bulan ini, haid yang terakhir bulan ini bukan bulan yang kemarin, itu misalnya tanggal 1. Dilakukan cross. Ya, jadi pada kalender itu harus dilakukan di cross atau disilang. Ya, misalnya pada saat ini HPHT sekarang ini hari pertamanya keluar darah ya pada haid yang paling terakhir, bukan haid yang bulan-bulan kemarin. Misalnya pada bulan ini tanggal 2, maka tanggal 2 ini dilakukan di cross ya atau disilang. Nanti berikutnya hari pertamanya haid keluar, pada yang berikutnya disilang lagi, di cross lagi. Ya. Terus selama 12 kali haid. Nah, nanti akan terlihat dalam perhitungan dari haid yang pertama sampai haid yang berikutnya dihitung berapa hari. Haid kedua dan haid berikutnya dihitung lagi berapa hari. Nanti akan kelihatan teratur dan tidak teratur. Kalau yang teratur misalnya, karena teratur itu lebih kurang pasti 28 hari. Maka kalau sekarang hari tanggal 1 haidnya di bulan ini, maka 28 hari yang akan datang itu haid berikutnya. Nanti setelah tanggal 28, tinggal hitung lagi. 1, 2, 3, sampai 28 hari berikutnya, itu nanti akan ketemu haid berikutnya lagi. Nah, kalau yang teratur, rumusnya lebih mudah. Ya. Kalau yang teratur, maka rumusnya adalah perkiraan haid yang akan datang dikurangi 14 hari, kemudian setelah ketemu, maka di plus minus 1 hari. Ya, sebelumnya sehari dan sesudahnya sehari. Contoh, misalnya haid pada bulan ini tanggal 1. Ya, tanggal 1. Maka 28 hari berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Maka 28 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 29, ini perkiraan haid yang akan datang. Dikurangi 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ketemu tanggal 15. Plus minus 1. Sebelumnya, hari sebelumnya, 1. Dan hari sesudahnya 1. Maka pada tanggal 14 sampai 16, 14 sampai 16 ini adalah masa subur. Ya. Jadi kalau misalnya pada tanggal 14 sampai 16 ini
jangan melakukan hubungan suami istri. Kalau toh mau melakukan, pakailah kondom. Jangan coitus interruptus karena tingkat keberhasilannya kecil. Kekhawatirannya ketika dicabut sudah ada sperma yang netes, yang kemungkinan itu bisa membuahi, sehingga pakailah kondom. Ya, hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Misalnya haid kira-kira 5 hari. Tanggal 1 keluar darah pertama. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 hari. Maka mulai tanggal 7 sampai tanggal 13 ini adalah aman. Karena itu bukan masa subur. Kemudian juga mulai tanggal 17 sampai nanti haid yang berikutnya itu juga aman. Karena bukan masa subur. Ya, jelas ya. Jadi yang masa subur dikurangi 14, kemudian di plus minus 1 hari. Nah sekarang kalau misalnya yang tidak teratur. Yang tidak teratur itu misalnya yang terpendek. Setelah dihitung tadi 12 kali, dihitung, maka kemungkinannya yang terpendek misalnya 25 hari. Yang terpanjang 33 hari misalnya. Nah, contoh, ini misalnya hari tanggal 1 ini haid. Maka dihitung 25 hari berikutnya tanggal berapa. Itu yang terpendek ya, siklus terpendeknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini tanggal 26. Tanggal 26 itu siklus pendek. Ya. Kemudian siklus panjangnya misalnya 33. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, misalnya tanggal 3 bulan berikutnya. Ya. Tanggal 3 berikutnya itu berarti siklus terpanjangnya. Ya. Nah, siklus yang terpanjang dikurangi 11. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pada tanggal 23. Kemudian siklus yang terpendeknya dikurangi 18. Tadi siklus terpendeknya kalau misalnya 25 hari, tadi tanggal 26 dikurangi 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pada tanggal 8. Nah, antara tanggal 8 sampai tanggal 23, tanggal 8 sampai tanggal 23, ini kemungkinannya masa suburnya ada di tanggal-tanggal itu. Antara tanggal 8 sampai tanggal 23. Cukup panjang. Bukan masa suburnya yang panjang, tapi masa suburnya ada di antara tanggal 8 sampai tanggal 23. Tidak bisa diketahui secara pasti kalau yang tidak teratur. Sehingga misalnya tadi haid tanggal 1, katalah misalnya haid 5 hari sampai tanggal 6. Nah, hanya tanggal 7 saja yang bebas. Setelah selesai haid, kalau mau berhubungan, maka hanya tanggal 7. Tanggal 8 harus memakai kondom sampai tanggal 23. Nah, baru setelah itu aman. Kalau ternyata siklus pendek, tanggal 26 sudah mulai haid. Kalau siklus panjang, baru tanggal 3 bulan berikutnya. Ya. Itu ya rumusnya. Jadi kalau yang teratur, misalnya 28 hari, selalu 28 hari, maka kalau hari ini haid, dihitung 28 hari berikutnya itu tanggal berapa, dikurangi 14. Nah setelah ketemu dikurangi 14, nanti di plus minus 1, plus sebelumnya 1 dan sesudahnya 1, maka 3 hari itu adalah masa subur. Tetapi kalau yang tidak teratur, yang haidnya
tidak teratur sehingga ketemu yang terpendek dan yang terpanjang. Yang terpanjang dikurangi 11, ya misalnya sekarang tanggal 1 haid atau hari ini haid, 33 hari berikutnya itu adalah haid yang jangka panjang dikurangi 11. Yang terpendeknya misalnya 25, itu dari hari ini dihitung 25 hari berikutnya tanggal berapa dikurangi 18. Nah, jarak antara pengurangan 18 dan 11 tadi itu adalah hari-hari kemungkinan masa suburnya pada hari-hari itu. Cukup panjang dan tidak bisa dipastikan pada tanggal berapa. Ya, ini adalah rumus perhitungan KB kalender yang paling akurat. Ya, itu. Jadi kalau misalnya ada pendapat, oh ini setelah seminggu haid itu pasti nanti masa subur atau 2 minggu kemudian, nggak bisa. Jadi harus hitung dulu sampai 12 kali, nanti ketemu teratur atau tidak teratur. Nah, setelah ketemu teratur atau tidak teratur, baru terapkan rumus tadi. Yang teratur adalah dikurangi 14 hari plus minus 1. Yang tidak teratur, siklus panjangnya dikurangi 11, siklus pendeknya dikurangi 18. Maka antara itu adalah kemungkinan ada hari-hari masa suburnya. Itu ya, perlu Anda ketahui tentang rumus KB kalender. Salam sehat.